Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke, kita ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang memahami saran dan kritik. Ya, untuk lebih jelasnya, silakan simak slide-slide berikutnya. Selamat menyimak. Pengertian saran dan kritik. Saran adalah merupakan ungkapan atau ucapan berupa usulan maupun anjuran untuk menyelesaikan suatu hal yang bersifat membangun atau memperbaiki. Ya, membangun di sini artinya memperbaiki, gitu ya. Jadi saran itu adalah perkataan, ucapan atau pembicaraan, ya, sifatnya bisa usul, ya. Bagaimana kalau menurut saya? Nah, usul itu ya. Atau selain usul juga bisa anjuran, ya. Itu. Paham anak-anak? Sedangkan kritik adalah ungkapan atau ucapan yang menunjukkan adanya kekurang-baikan atau kurang bagus pada suatu hal. Ya. Jadi seseorang kita kritik supaya apa? Supaya orang itu tahu bahwa terdapat kekurangan pada dirinya, baik itu ucapan, perbuatan atau apapun. Ya. Jadi dengan kritik kita sadar, oh, ada kesalahan seperti itu. Nah, melalui saran dan kritik kita dapat mengingatkan seseorang tentang adanya kekurang-baikan atau kekurang sesuaian suatu hal, dan sekaligus kita memberikan solusi untuk memperbaikinya. Ya. Jadi jika kita memberikan saran dan kritik harus dengan solusinya. Ya. Kalau kita misalnya memberikan saran dan kritik tidak dengan solusi, itu kurang baik, karena kemungkinan orang yang kita berikan saran dan kritik bingung bagaimana cara memperbaiki kekurangan atau kesalahannya. Begitu. Agar orang yang diberikan kritik dan saran tidak tersinggung, maka sampaikanlah kritik dan saran ini dengan bahasa yang baik dan sopan. Ya, dengan nadanya, ekspresi kita harus secara baik-baik dan sopan. Sebab apa? Ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik tapi dengan ekspresi atau nada yang seperti marah misalnya, nah, ini tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan membuat orang yang kita ingatkan menjadi balik marah kepada kita. Seperti itu. Jadi sampaikanlah kritik dan saran dengan baik dan bahasa yang sopan. Begitu. Nah, anak-anak, untuk mempermudah kalian menulis saran dan kritik atau kritik dan saran, ya, kita seragamkan dulu, ya. Ada beberapa kata kunci yang harus kalian ingat. Jadi untuk menyampaikan saran dan kritik, kita mulai kalimat kita dengan kata perbuatan. Apabila yang akan kita kritik berupa perbuatan. Kita mulai dengan kata ucapan apabila yang akan kita kritik berupa ucapan seseorang. Ya. Nah, setelah kata ucapan sampai ke misalnya gini. Perbuatan si Anu atau perbuatan Budi atau ucapan Budi kurang baik. Nah, walaupun perbuatannya atau ucapannya tidak baik, sampaikanlah dengan kata kurang baik. Itu ya, koma. Lanjutkan dengan kata karena. Ya. Karena ini menunjukkan kenapa dibilang kurang baik. Alasannya apa? Karena titik-titik-titik.
Misalnya, perbuatan Budi kurang baik karena Budi menyeberang jalan dengan sembarangan. Nah, jadi dikatakan kurang baik karena Budi menyeberang jalan sembarangan. Berikan saran atau masukan, usulan kalian. Sebaiknya, nah dilanjutkan dengan kata sebaiknya. Bagaimana kelanjutannya? Sebaiknya titik-titik. Titik-titiknya kita isi dengan kata Budi menyeberang jalan hati-hati. Nah, kenapa harus hati-hati? Kasih alasan. Agar Budi selamat sampai di seberang jalan. Pak, apakah harus seperti itu? Kata-katanya harus sama dengan Bapak? Tidak. Ya, silakan bebas. Bebas. Hanya supaya kalian tidak bingung, ya, kita seragamkan saja dulu bahwa saran dan kritik, ya, kata kuncinya ada kata perbuatan atau ucapan, karena, sebaiknya, agar. Nah, supaya memudahkan kalian membuat saran dan kritik. Oke. Contoh lain, ya. Pagi-pagi sekali Ani sudah berangkat ke sekolah. Namun Ani tidak sarapan terlebih dahulu. Nah, di sini ya, Ani berangkat ke sekolah tidak sarapan. Berarti ini bukan ucapan, tapi perbuatan. Nah, maka dimulailah kritik dan sarannya dengan kata perbuatan. Perbuatan Ani kurang baik karena tidak sarapan saat pergi sekolah dapat mengakibatkan Ani masuk angin. Sarannya bagaimana? Ya, sebaiknya sebelum pergi ke sekolah Ani sarapan dulu agar kita atau Ani selalu sehat. Bisa dipahami? Silakan diperhatikan saran dan kritik terhadap Ani yang ada di slide ini. Nah, ya. Pada kata kalimat yang berwarna merah, ada beberapa kata yang diwarnai dengan warna hitam. Ayo, siapa yang tahu ini apa artinya warna hitam ini? Iya, betul sekali. Ya, warna hitam ini supaya kalian tahu, oh, dalam kalimat saran dan kritik seperti yang disampaikan tadi ada kata kunci. Nah, ini kata kuncinya yang berwarna hitam, ya. Silakan dipahami dulu. Perbuatan karena alasan dari perbuatan ini disebut kurang baik apa? Karena apa? Ya. Nah, lalu setelah menyampaikan kekurang-baikan atau kesalahan, kalian berikan usulnya atau sarannya dengan dimulai dengan kata sebaiknya. Ya. Sebaiknya bagaimana menurut kalian? Bebas. Ini contoh dari Bapak yang sebaiknya sebelum pergi ke sekolah Ani sarapan dulu. Contoh dari Bapak. Kalian mau seperti apa? Silakan. Yang penting masih terhubung atau sesuai dengan kata atau kalimat yang berwarna ungu di atas. Ya, setelah itu, kenapa harus begini? Kenapa harus sarapan? Agar, warna hitamnya agar apa? Selalu sehat. Pak, apakah agar kita selalu sehat? Bebas. Agar kita tidak masuk angin boleh. Agar kita tidak lapar boleh. Banyak, ya. Ini hanya contoh saja. Oke. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Anak-anak, pada penulisan kritik dan saran, ya, ini yang di atas yang masih campur warna biru dengan warna merah, ini terdapat kata misalnya kritik titik 2 perbuatan Ani bla 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 bla, saran titik 2 sebaiknya bla 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 bla. Nah, nanti ini hanya untuk konsepnya saja. Ketika kalian diminta menulis saran dan kritik, kata kritik titik 2 dan saran titik 2 tidak boleh ada. Ya, jadi langsung saja perbuatan Ani kurang baik
karena tidak sarapan saat pergi sekolah dapat mengakibatkan Ani masuk angin. Sebaiknya sebelum pergi ke sekolah Ani sarapan dulu. Ini saran dan kritik jadinya seperti ini yang berwarna merah di bawah ini. Ya, kalau yang atas hanya konsep saja supaya kalian tahu, oh yang ini kritiknya, oh yang ini sarannya, seperti itu. Sedangkan nanti penulisan jadinya ini seperti yang berwarna merah ini. Oke, paham ya? Jika tadi saran dan kritik terhadap Ani berupa perbuatan, berikut ini saran dan kritik berupa ucapan. Perhatikan. Rudy mengatakan bahwa kita tidak perlu rajin belajar. Ini Rudy ngomong gitu ya. Kritiknya, ucapan Rudy kurang baik karena jika kita tidak rajin belajar, kita akan mendapat nilai yang buruk. Sebaiknya kita selalu rajin dalam belajar agar mendapat nilai yang bagus. Nah, di sini kata kuncinya sudah diwarnai dengan warna merah. Itu kata kuncinya, dan kritik sarannya sudah disatukan. Ya.